Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Rangga Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan mempresentasikan mengenai analisis kualitas diet menggunakan metode IGS dan HEI. Baik, jadi IGS atau Indeks Gizi Seimbang digunakan untuk menilai kualitas konsumsi pangan berdasarkan kesesuaian asupan dengan pedoman gizi seimbang. Langkah-langkahnya meliputi menghitung kandungan gizi futrikol, kemudian mengelompokkan setiap bahan makanan ke dalam kelompok pangan, lalu yang ketiga, mengonversi asupan ke satuan porsi standar IGS, lalu membandingkan dan memberikan skor konsumsi responden, dan yang terakhir menjumlahkan seluruh skor komponen menjadi skor total IGS. Untuk HEI atau Healthy Eating Index, yaitu untuk menilai kualitas diet dengan melihat apakah asupan sesuai rekomendasi mencakup komponen adequacy, yaitu buah, sayur, biji-bijian utuh, protein, susu, dan moderation yang meliputi natrium, gula tambahan, lemak, dan lemak jenuh. Langkah-langkahnya meliputi menghitung kandungan gizi dari food recall 24 jam, lalu mengonversi asupan ke satuan standar HEI, lalu menghitung densitas per 1000 kalori, kemudian memberikan skor tiap komponen sesuai cut-off, dan yang terakhir menjumlahkannya menjadi skor HI total. Lalu berikut adalah biodata responden bernama Fani Natalia Haryono dengan kebutuhan sebesar 2.325 kalori. Lalu berikut adalah data 24 hour food recall dari responden. Dan berikut ini adalah kandungan gizi dari metode IGS di mana lemak totalnya pada hari weekend yaitu 17,3, untuk lemak jenuhnya 7,4 gram, untuk kolesterolnya 18,9 dan natriumnya 145,7 mg. Lalu untuk di hari weekday-nya lemak totalnya sebesar 20,6, untuk lemak jenuhnya 8,1, kolesterol 30,9 dan natriumnya 928,6. Lalu berikut adalah hasil perhitungan IGS, di mana total skor IGS berjumlah 30, yang mana menunjukkan kualitas konsumsi masih rendah dan belum seimbang. Yang memenuhi diantaranya adalah karbohidrat, buah, kacang-kacangan, lemak jenuh, dan gula tambahan. Lalu yang tidak terpenuhi diantaranya sayur, lauk hewani, susu, lemak total, kolesterol, dan natrium. Lalu berikut adalah kandungan gizi metode HEI, di mana pada natrium di hari Minggu sebesar 145,7, untuk lemak jenuhnya 7,4, PUFA-nya 5,1, dan MUFA-nya 4. Lalu untuk hari Selasa natriumnya 928,6, lemak jenuhnya 8,1, PUFA-nya 8,2, dan MUFA-nya 13,2. Lalu berikut adalah hasil perhitungan dari HEI di mana totalnya berjumlah 50 yang menunjukkan kualitas diet yang rendah atau poor diet. Untuk fatty acid, gula tambahan, dan lemak jenuh memiliki skor yang penuh. Namun untuk buah, sayur, whole grain, dari total protein, seafood, and plant protein, dan natrium memiliki skor yang rendah. Untuk refined grains melebihi batas rekomendasi. Lalu berikut ini adalah rekomendasi diet, di mana berdasarkan IGS, menambahkan sayur 1-2 porsi per hari karena sebelumnya tidak dikonsumsi, lalu meningkatkan protein hewani karena asupannya masih rendah, lalu menambahkan 1 porsi susu atau yogurt untuk memenuhi kalsium, dan mengurangi penggunaan minyak karena lemak total belum sesuai, dan gula tambahan natrium sudah dalam batas aman, lebih baik dipertahankan. Lalu berdasarkan HEI, rekomendasi dietnya adalah menambahkan sayur setiap hari karena tidak ada asupan sama sekali, lalu meningkatkan sumber protein seperti ayam, ikan, telur, atau nabati, lalu menambahkan 1 porsi susu atau olahannya untuk memenuhi kalsium, lalu masukkan whole grains untuk memperbaiki komponen grains, kemudian kurangi refined grains yang melebihi batas, dan untuk natrium, gula tambahan, dan lemak jenuh sudah baik dan cukup dipertahankan. Lalu berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode dari IGS dan HI, di mana pada IGS kelebihannya yaitu mudah digunakan dan sesuai dengan pedoman gizi seimbang Indonesia, lalu komponen sederhana berbasis porsi, mudah dipahami masyarakat, dan cocok untuk penilaian diet individu di survei atau edukasi dengan sumber daya terbatas. Untuk kekurangan IGS yaitu tidak menilai kualitas pangan secara detail seperti lemak, tak jenuh, atau gula per energi. Kemudian tidak memakai densitas per 1000 kalori sehingga dipengaruhi oleh total energi, dan komponen pembatasnya kurang sensitif mendeteksi variasi asupan. Untuk kelebihan HEI yaitu lebih komprehensif karena memakai densitas per 1000 kalori, lalu menilai banyak aspek diet termasuk kualitas lemak, whole grains, gula, dan natrium, kemudian cukup sensitif secara metodologis dan banyak dipakai dalam penelitian.
Untuk kekurangannya yaitu perhitungannya kompleks, butuh konversi dan data detail, kemudian memerlukan waktu dan ketelitian lebih tinggi, dan cut off-nya berbasis pedoman Amerika sehingga perlu diadaptasi untuk konteks Indonesia. Lalu, berdasarkan paparan saya sebelumnya, berikut adalah kesimpulan dan saran, di mana pada kesimpulannya, pola makan responden masih rendah kualitasnya karena tidak adanya sayur, pangan hewani, susu, dan whole grains, atau masih sedikit konsumsinya. Kemudian, untuk karbohidrat, buah, dan kacang-kacangan cukup, namun pola makan tetap belum seimbang. Kemudian pada skor IGS berjumlah 30 dan HEI 50 menunjukkan diet masih jauh dari rekomendasi. Untuk saran dari saya yaitu meningkatkan ketelitian pengisian food recall dan verifikasi ukuran porsi, lalu menggunakan alat bantu standar seperti foto WRT, buklet porsi atau food model, kemudian pastikan konversi ke gram akurat dan sumber komposisi pangan konsisten, dan cek ulang perhitungan densitas energi dan porsi pada IGS dan HEI agar hasil skor tepat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.